Aktifkan dulu kameranya. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Mungkin seperti biasa, untuk di awal kita mohon aktifkan dulu kameranya. Untuk saya capture berita acara. Wis, yang sudah sampai mulet. Kita Indonesianya apa ya? Oke, saya capture untuk hal pertama terlebih dahulu. Baik, satu, ya, next, halaman satu, dua, ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini. Share dulu materinya. Aduh. Oke, kepencet. Oke, baik. Kita mulai. Materi hari ini tentang digital business environment. Nah, nanti kita akan bicara tentang bagaimana istilahnya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah bisnis pada saat di-publish ataupun pada saat sudah publish, dan bagaimana faktor-faktor tersebut bisa bicara sangat berpengaruh besar pada proses bisnis yang kita jalankan, khususnya di digital business ya. Di produk yang apapun itu namanya, kalau bicara dengan bentuk marketing yang seperti apa, apalagi sekarang sudah lebih ke marketingnya lebih ke digital ya. Biasanya para pelaku bisnis, baik itu yang pemula ataupun yang sudah established, dia sudah mulai melakukan market bisnisnya di dunia digital. Contoh paling gampang mungkin ditempatkan di media sosial. Sos ini banyak sekali apa namanya, follower, pengikutnya atau peminatnya, fansnya dan sebagainya. Oke, mungkin kita akan coba ceritakan di mana tujuan materi hari ini adalah kita meminta Anda untuk bisa menjelaskan strategi apa yang nanti yang akan dilakukan. Misalkan kita bicara bicara membuat sebuah bisnis digital yang baru, terus kemudian apa kira-kira strategi apa yang akan diberikan, baik itu dilihat dari sisi pangsa pasar customernya, kemudian letak geografisnya, ataupun dari tingkat perekonomian yang diperlukan. Mungkin juga bicara rule-nya. Tapi mungkin nanti sudah lulus ya, silakan. Ilmu yang didapat hari ini mungkin tadi Karen saya sudah pernah sampaikan, mungkin saja setelah Anda lulus out of date jadinya. Tapi Anda punya intuisi bisnis yang lebih baik. Oke, agenda hari ini mungkin kita akan bicara tentang framework SLAP. SLEPT, SLAP, kalau saya mah SLAP aja lah, bahasa Inggrisan gitu ya. Karena kita akan bicara social factor, legal dan etik faktor, kemudian ekonomi faktornya, political faktor, dan terakhir adalah teknologi faktornya, faktor teknologi. Oke,
sebagai pendahuluan terlebih dahulu, kita akan bicara bagaimana proses bisnis itu akan bicara establish atau bicara baik kalau kita harus selalu melakukan apa yang disebut dengan environmental scanning. Dalam hal ini, kita melihat terlebih dahulu seperti apa bisnis yang akan dibuat atau proses bisnisnya harus bagaimana, cara bekerjanya, terus kemudian relasi antara customer dan sellernya seperti apa, dan kira-kira bahkan setelah proses transaksi jual beli terjadi atau yang bisa disebut after sale service-nya ya. After sale service ini biasanya orang juga selalu mempertimbangkan hal tersebut. Sejauh mana layanan yang diberikan setelah purna jual. Nah, kalau dulu zaman saya waktu masih kecil belajar prinsip ekonomi ini oleh guru-guru saya dulu disebutkan jika kita ingin menjual sebuah produk, pastikan bahwa di sekitar kita tidak ada produk yang sama. Prinsip ekonominya seperti itu diajarkan. Kenapa? Mungkin bicaranya kalau dulu selalu tentang masalah persaingan bisnis. Nah, tapi yang sekarang terjadi bukan masalah persaingan bisnisnya, tapi shop one shop stopping gitu ya. Oke, jadi mungkin kalau misalkan ada yang Anda yang tinggal di Bandung, kalau bicara beli sebuah perangkat gadget, yang diingat adalah posisinya pasti kita ke BEC. Gitu kan. Bandung Electronic Center di mana mau beli peralatan gadget elektronik yang terkini pun juga ada di sana. Dan mungkin ada sebagian orang yang hobinya window shopping, cuma lihat-lihat dulu, kalau memang ternyata ada yang minat atau cocok, baru dia beli. Atau memang sengaja niatnya mau beli, tapi dia ingin membandingkan seluruh toko yang ada di BC. Oh, ada sih yang kayak gitu juga. Jadi dia mau beli sesuatu produk, dia pertama nanya ke sebuah toko, terus kemudian dapat informasinya, tapi belum beli. Kenapa? Dia mau lihat-lihat dulu yang lain. Seperti apa? Nah, disinilah perbedaan dulu yang diajarkan ke saya waktu masih saya kecil, artinya sehingga seolah-olah ada terjadinya persaingan bisnis. Tapi juga di belakang itu sebenarnya ada permainan antara distributor dan sellernya sebenarnya gitu ya. Jadi tinggal ya mungkin tingkat kita mau untung besar tapi penjualan sedikit, atau kita untung sedikit tapi penjualannya banyak. Nah, ini biasanya tergantung dari owner pelaku bisnisnya. Kemudian hak seorang customer juga salah satunya dia biasanya akan membandingkan harga. Pertama akan membandingkan harga terlebih dahulu. Kedua, mungkin kalau bicara gadget selalu bertanya tentang berikutnya adalah garansinya seperti apa. Bicara garansi berarti kita akan bicara after sale service-nya. Terus kemudian ada benefit apa lagi? Ada bonus apa? Ada diskon apa gitu kan? Nah, itu yang biasanya yang diminta oleh seorang customer, sehingga kita tujuannya adalah melakukan continuously monitoring. Di sini artinya kita melihat pengawasan terus-menerus bagaimana proses bisnis kita supaya tetap settle gitu ya. Jadi harus diperhatikan kira-kira mau seperti apa. Oke, di sini kita kenalkan dengan yang disebut framework SLAP. Nah, S-nya adalah social factor, faktor sosial, di mana sini bicaranya adalah ketergantungan para user kepada penggunaan internet. Nah, karena mereka biasanya perilakunya beda-beda. Saya akan dijelaskan satu persatu. Terus kemudian tentang faktor uh, legal dan etikanya. Caranya seperti ini, bicaranya kira-kira pada saat kita mempromosikan sebuah produk, bagaimana cara mempromosikan produk tersebut. Kalau suka melihat di sosial video-video YouTube dan sebagainya, biasanya ada yang disebut dengan komersial, iklan komersil, tapi dia di-ban di negara tersebut, atau di-ban di beberapa negara. Kenapa? Karena mungkin tidak sesuai etika. Nah, contohnya apa? Iklan parfum. Wah,
Iklan parfumnya kalau cuma sebatas iklan parfum, pertanyaan gampangnya gimana kita tahu baunya benar-benar bagus atau tidak gitu ya. Nah, tapi biasanya iklan parfum spesifik atau identik dengan ya eh, biasanya antara dua lawan jenis. Nah, dan biasanya lebih parah. Makanya biasanya komersial iklannya ada beberapa yang di-ban atau dilarang masuk ke sebuah negara. Nah, karena berkaitan dengan etika dan legalnya. Next ada bicara economic factor. Nah, huruf E-nya ini, di mana di sini biasanya tingkat kemampuan daya beli. Daya beli dari sebuah negara atau sebuah daerah ini juga berpengaruh. Nggak mungkin kan saya dan sebuah produk yang notabene harganya dijual dengan satuan dolar. Masuk ke Indonesia mungkin ada yang beli. Kalaupun ada yang beli, ya levelnya Sultan atau Crazy Rich mungkin gitu kan. Nah, jadi di sini kita akan bicara bagaimana apa ya istilahnya faktor ekonomi ini juga berpengaruh. Bagaimana performan dari produk tersebut di suatu daerah atau bagaimana tingkat apa namanya spending, tingkat daya beli, gitu ya, daya beli suatu daerah, suatu komunitas, suatu genre misalkan. Next, yang P-nya adalah faktor politik. Nah, ini udah jelas nih, kalau udah faktor politik berarti ada beberapa hal rule-rule yang memang harus diikuti, harus dipatuhi. Misalkan ada beberapa penjualan yang bicaranya eh, kalau udah apa namanya masuk ke dalam negara Indonesia pasti harus ada pajaknya, misalkan seperti itu. Di mana pajak ini kadang-kadang sometimes terlewat. Dan kalau udah seperti itu urusannya devisa negara. Atau mungkin biasa lagi ada yang hal-hal yang harus dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Contoh yang lagi kemarin rame itu adalah pinjaman online yang sudah sampai Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya. Nah, ini siap-siap nih yang para pelaku bisnis yang menjalankan pinjaman online ini kalau memang tidak sesuai dengan norma mungkin akan dibredel atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak bagus. Ya. Oke, paling terakhir huruf T-nya adalah faktor teknologi karena teknologi saat ini selalu berkembang pesat dan mungkin saat ini yang ada saat ini sistem penjualan online-nya seperti yang sudah Anda ketahui, entah 3 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian atau setelah Anda lulus, apakah masih sama atau sudah ada peningkatan? Nah, artinya di sini saya belum belum bisa menjawab. Mungkin kalau saya bilang sih sebenarnya peningkatannya sudah mulai terasa, hanya mungkin di Indonesia belum. Seperti yang beberapa video yang saya sampaikan di belakang, nah itu beberapa contoh bentuk penjualan secara online. Artinya lebih sekarang anak-anak saya yang di informatika pun juga sudah mulai mencoba pembuatan apa namanya e-commerce, tapi yang sudah lebih ke mengarah ke artificial intelligence. Jadi misalkan hanya dengan bekal di foto saja, di foto kakinya sudah tahu bahwa ini berarti kakinya ukuran sepatu yang seperti apa, yang akan cocok atau yang akan pas. Karena kadang-kadang bentuk kaki orang secara bentuknya panjangnya mungkin sama, tapi mungkin lebar, bukan lebar apa ya, gemuk. Ada yang panjang tapi kurus, jadi apa tumit kok tumit apa ya, punggungnya kaki gitu ya. Ada yang agak gemuk, ada yang lebar, ada yang ramping. Nah, jadi idealnya nanti akan sepatu seperti apa. Nah, sudah beberapa anak-anak saya juga akan mencoba membuat seperti itu. Meskipun kendalanya kalau udah ngomong artificial intelligence ini adalah bagaimana memberikan pelajaran kepada komputer supaya tahu bahwa bentuk kaki yang seperti ini itu cocoknya dengan sepatu yang seperti apa atau dengan model sepatu yang seperti apa. Ini salah satu contoh ya. Oke, saya coba lanjutin lagi. Kita masuk yang pertama, kita bicara social factor. Sosial yang mempengaruhi terjadinya proses digital bisnis yang ada saat ini. Kita akan bilang bahwa bagaimana membangun sebuah dunia bisnis digital, tapi yang harus juga mengetahui kebutuhan si customer-nya.
Jadi mau nggak mau secara tidak langsung dia akan melihat perilaku dari para si customer. Biasanya ngapain sih? Ini contoh paling sepelenya. Misalkan karena saya penggemar toko ijo, toko ijo. Oke, begitu saya buka toko ijonya, biasanya akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang ditawarkan oleh sistem berdasarkan beberapa aktivitas saya sebelumnya. Misalkan saya habis mencari apa namanya kursi gaming misalkan. Nah, bisa dipastikan pembukaan apa namanya toko hijau yang saya buka berikutnya, dia akan merekomendasikan beberapa beberapa rekomendasi tentang kursi gaming yang menurut mereka adalah yang paling baik. Nah, kan berarti artinya sudah dibantu tuh. Karena apa? Gara-garanya kemarin beberapa kali saya mencoba mencari sebuah kursi gaming. Baik itu yang dalam tanda kutip merek, dari merek aja sudah ketahuan berapa digitnya, atau yang penting comfort atau berbagai hal. Karena bicara sosial ini biasanya juga tidak tidak apa istilahnya, tidak hanya berdasarkan price, karena biasanya juga melihat testimoni atau melihat juga apa namanya bukan testimoni pembeli juga ya, artinya kadang ada yang membandingkan dengan testimoni yang ada di YouTube. Nah, kalau testimoni tulisan mungkin kan eh, banyak orang cuma bilang ini cuma kata-katanya doang, tapi kalau sudah testimoni dalam video yang ada di YouTube, wah itu udah langsung terlihat. Karena saya coba cari kemarin, misalkan kita mencari yang kursinya at least mampu untuk orang-orang berbadan besar seperti saya, yang sudah 3 digit begini. Jadi minimal harus mencari yang kekuatannya seperti apa. Dan begitu saya coba cari juga sebuah merek, misalkan saya bandingkan juga dengan testimoni-testimoni merek tersebut yang ada di dalam YouTube, dan terlihat juga ada orang yang mungkin bodinya let's say 11-12 sama saya. Jadi dia buktikan bahwa oh ya oke nih comfort nyaman. Nah, so behavior tadi oleh si sistem akan dijadikan sebuah masukan atau sebuah acuan. Wah, next, kalau memang dia belum melakukan transaksi pembelian di toko hijau, kan dia akan merekomendasikan sebaiknya mungkin produk ini, produk ini, produk ini, produk ini. Jadi di situ tadi biasanya apa namanya? Bahkan tidak hanya di situ, di medsos saya yang lain, Facebook kah, Instagram kah, kadang-kadang juga muncul ada iklan Tokopedia-nya. Kok nyebut nama? Ada iklan toko hijaunya. Dan di situ pun rekomendasinya adalah tadi kursi gaming. Beberapa kali kursi gaming dia akan muncul karena sudah pernah lakukan pencarian di situ. Oke, saya lanjutin. Nah, ada yang melihat secara sosialnya dari sisi psychographic segmentation-nya. Di beberapa bidang banyak yang menyebut psychographic segmentation, dilihat dari segmen usia, kemudian segmen behavior pembelinya, kemudian segmen genrenya, ada juga yang seperti itu. Mungkin tapi yang akan dibahas di sini kita akan bicara 6 segmen psychographic segmentation yang ada. Yang pertama kita bicara casual user. Ini cukup tinggi, nomor 2 karena biasanya orang yang mengakses internet untuk kebutuhan sehari-hari, karena sebenarnya bukan karena untuk kebutuhan sehari-hari, karena menganggap internet ini just fun, sesuatu yang menyenangkan ataupun hanya untuk menghabiskan waktu saja. Mungkin ada yang pernah melihat orang atau nggak tahu saudara atau siapapun itu kegiatannya wasting time-nya hanya untuk melihat aktivitas orang lain di media sosialnya. Jadi misalkan ke Instagram tapi bukan apa-apa, cuma melihat video-videonya saja. Oke, ada video ini tonton sampai selesai, ada video ini ditonton sampai selesai juga. Atau yang sudah lebih parah lagi, penggemar dari sebuah eh, artis tertentu misalkan, sampai ditonton YouTube-nya, bahkan mungkin dikasih warning bahwa kalau ada video terbaru dari dia di subscribe gitu kan, ada video terbaru dari dia, berarti kita harus wajib nonton dan sebagainya. Hanya
untuk spending time atau just fun saja. Nah, atau yang memang yang kedua adalah task based user. Ini yang paling tinggi karena biasanya memang eh, ada orang yang sifatnya hanya sebatas just for fun, tapi kemudian pada suatu waktu dia juga, oh iya saya harus melakukan sesuatunya melalui media online. Nah, contoh misalkan ada yang kalau di sini disebutkan misalkan online banking daripada harus ngantri, ngantri ke bank. Nah, saya pribadi saat ini nggak pernah lagi ke bank. Lah Pak, setor duitnya gimana? Kan ada mesin anjungan tunai, setor tunai di sini saat ini. Saat ini, padahal saya dari dulu juga sudah pakai itu. Tahun 2004, pertama kali ada mesin setor tunai punyanya BCA. Dan saya dulu ada bisnis kecil-kecilan, bisnis server pulsa. Zaman 2004 itu cukup cukup apa ya istilahnya? Cukup seru. Cukup serunya karena kebetulan customer saya ada di seluruh Indonesia dan setiap hari saya harus ngambil uang di berbagai bank dan kemudian memasukkan dana tersebut ke apa namanya ke bank BCA karena kebetulan partner-partner provider selulernya mereka juga menyediakan bank BCA sebagai sarana pembayaran pembelian master kartu pulsanya dan kerjaan saya tiap malam sama istri itu ya pertama ke bank-bank ngambil duit, terus kemudian setor ke BCA. Bahkan sampai di BCA, satpam pun sampai hafal dengan saya. Bahkan sering bantu juga karena biasanya keterbatasan limit, misalkan satu kartu hanya bisa memasukkan 25 juta. Saya punya 3 kartu dan kadang-kadang ternyata total duit yang harus dimasukkan lebih. Ya, jadi biasanya minta tolong sama satpam kalau saya. Satpamnya pun begitu saya udah datang pasti akan bilang, wah Pak setor lagi Pak ya, ya. Nanti perlu dibantu nggak Pak? Kayaknya perlu. Ada saya bilang gitu dia udah seneng aja karena biasanya saya masukin uang pakai kartunya dia terus kemudian ditransfer ke rekening saya dan sudahnya pasti akan saya beli sesuatu kalau ke beliaunya kan memudahkan saling-saling memudahkan jadi win-win solution lah. Oke, jadi itu yang saya alami kalau sudah bicara task base, contoh di sini adalah online banking. Nah, bahkan sampai sekarang pun ada buku tabungan saya yang sampai sekarang belum pernah di print, sudah ada mungkin 5 tahun gitu. Karena saya cukup cek di internet banking saja dan ngapain juga di print gitu. Cuma hanya untuk menemuin buku dan pernah kemarin sudah 3 tahun saya print akhirnya munculnya ratusan juta. Padahal cuma 2 baris, 3 baris gitu kan. Itu pun eh, tulisannya gabungan, gabungan transaksi. Jadi kalau di print harusnya secara normal mungkin habis 2 3 buku gitu kan. Ini dia cuma habis 2 baris saja, karena nggak print. Dan mereka juga, Pak nggak pernah di print ya? Bilang nggak ngapain dong, internet bankingnya ada, saya cukup lihat transaksinya di situ. Bahkan kadang-kadang ada transaksi masuk ataupun transaksi keluar, saya bisa set untuk diinformasikan ke HP saya sebagai sebuah informasi SMS gitu kan, saya urusan saya. Oke, next ada yang researcher, di mana researcher ini biasanya enjoy untuk membeli sebuah produk secara online. Nah, jadi di sini dia lebih senang beli online daripada beli offline. Contohnya adalah pada saat masa pandemi gini, ada beberapa orang yang sifatnya mungkin dia lebih parno, lebih apa ya, ketakutan kalau harus berhubungan dengan orang lain. Karena beberapa teman rekan-rekan dosen saya juga seperti itu. Jadi dia prefer ah belanja apapun bisa lewat online kok kata dia. Mau belanja sayuran pun juga ada online-nya. Banyak yang sudah membantu UKM-UKM online, share online. Jadi akan ada tukang sayur sayur online ya, itu ada juga sampai seperti itu dan itu membantu dan mereka juga apa senang fine fine aja seneng seneng juga dengan model seperti itu nggak perlu kehilangan mata pencarian hanya memang ada effort harus mengantar barang tapi mereka bilang daripada saya ada kehilangan mata pencarian mending dalam tanda kutip ya saya untung sedikit tapi saya masih bisa rodanya masih bisa berputar mereka bilang seperti itu. Kemudian ada yang emerging user, ini hampir mirip dengan yang researcher, di mana mereka juga melakukan transaksinya seluruhnya secara online, tidak hanya untuk bicara uh, mengkonsumsinya saja, tapi semua transaksinya dilakukan secara online, baik itu apa namanya kalau sudah bicara
Mau berobat pun, nah, mau berobat pun bukan lari ke dokter, tapi atau ke klinik, tapi larinya ke Halodoc atau yang lainnya gitu ya. Oke, ada yang established user, ini biasanya consistent of e-commerce veteran. Disebut veteran ini sebenarnya bukan gimana-gimana, karena benar-benar dia harus memperhatikan bagaimana proses apa namanya penjualannya terjadi, bukan hanya dari sisi pricing harganya, tapi juga dari sisi testimoni orang seperti apa. Tokonya ini sudah menjual berapa banyak sih? Nah, Anda memerhatikan itu nggak? Atau kira-kira ini dapat bintangnya berapa sih? Terus ada paket pengirimannya modenya apa aja? Next, yang paling terakhir, meskipun disebut paling kecil, next generation user ini biasanya buat Anda semua nih. Karena biasanya di sini benar-benar menganggap dewa, dewa. Artinya smartphone Anda benar-benar dianggap sebagai sesuatu yang membutuhkan internet experience, pengalaman browsing internet. Bahkan ini pengalaman keluarga saya pribadi, artinya suatu ketika anak-anak saya sedang keluar, nah, berdua naik motor, kakaknya lupa bawa dompet, adiknya bawa dompet tapi nggak ada uangnya. Jadi memang memang aneh keluarga kita tuh, karena kita sudah pernah mengalami sesuatu hal rumah kemalingan, jadi nggak pernah ada uang dalam rumah. Kalaupun ada saat ini uangnya dalam bentuk elektronik semua. Kalaupun ada mungkin juga ya receh-receh lah, yang nggak sampai bunyi jutaan atau ratusan ribu mungkin juga pernah, karena kita sudah mengalami trauma dengan hal itu. Nah, sehingga suatu ketika kakaknya nggak bawa dompet, adiknya bawa dompet dan ternyata memang nggak ada isinya ya, ATM doang gitu kan. Terus gimana? Ya udah, apa namanya, ngambil ke bank aja dulu. Telepon kan, ambil ke bank, dan ternyata yang di ATM yang dibawa ternyata yang istilahnya saldonya limit, ya maklum anak-anak. Ada satu lagi tapi nggak bawa ATM-nya, akhirnya ya udah, terus gimana, pulang aja? Nggak, udah ambil aja, kan bawa HP. Jadi ngambil uang kan bisa pakai HP, nggak perlu pakai kartu. Yang kakaknya langsung bengong, loh kok bisa? Diajarin lah sama kakaknya. Nah, jadi kita ngakak aja tuh. Jadi, kak, kalah dong sama adik. Adik udah canggih tuh, bisa ngambil duit di ATM tanpa harus pakai kartu ATM gitu. Jadi ngakak aja dia, iya ya. Adik lebih 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 seru browsingnya itu. Oke, itu psychographic segmentation. Mungkin saya akan coba buka polling dulu untuk apa namanya, melihat ya salah satu bentuk psychographic yang di luar ini. Jadi biasanya nanti akan saya coba bawa perlihatkan bagaimana psychographic segmentation ini kalau kita lihat dari bukan gender, apa istilahnya, gen ya. Gen orang tua. Oke ya, saya stop dulu. Saya buka pollingnya terlebih dahulu. Akan nanti dilihat di slidonya.
Oke, silahkan dilihat polling yang saya bikin, kemudian silahkan dijawab. Pertanyaannya adalah jika Anda diminta untuk membeli sebuah minuman teh celup, ingat ya, teh celup. Nah, produk apa yang terlintas di pikiran Anda yang akan diminta oleh orang tua Anda untuk dibeli? Jadi yang nyuruh belinya adalah orang tua. Orang tua kalian nyuruh, Kak, tolong beliin teh celup ya. Pasti akan nyuruh beli merek tertentu. Silakan. Kira-kira merek apa? Kita lihat siapa yang paling besar. Dan biasanya prediksi saya cuma satu merek yang paling besar. Teh Wali ini, oh orang Sunda nih. Teh Wangi, Teh Wangi. Teh Wangi banyak loh itu. Teh Sawah, Teh Sistri, Teh Tongjiwo. Ini kekinian nih orang tuanya nih, lihat ini. Oke, coba ayo kita tunggu, saya tunggu 1 menit ini deh. Tahu sampai sejauh mana. Wah, paling besar Sariwangi. Teh botol tubruk, teh botol kok ditubruk. Teh tubruk ya, teh tubruk cap botol, ada juga itu. Oke, wah ini Indonesia banget semua nih berarti kayaknya nih orang tuanya nih. Renja, waduh. Oke, tapi yang menang kayaknya masih masih yang vote-nya sampai 6 nih, sampai tulisannya huruf besar banget nih ya. Tes Sisri ini teh kekinian ini. Tapi bukan tes Sisri kan, ini ada produk tertentu lagi sebenarnya. Renja paling. Oke. Oke, saya tutup dulu mungkin. Nah, prediksi saya benar ternyata kan ya. Jadi nggak tahu, mungkin karena dari awal yang pertama kali keluar zaman orang tua Anda, mungkin zaman saya juga gitu, zaman orang tua saya juga gitu ya. Itu produknya adalah Sariwangi memang. Kalau bicara teh tubruk, nah baru tuh ada Tongji itu. Teh poci, bukan teh ponci, teh poci. Nah, orang Tegal dan sekitarnya Jawa Tengah itu teh poci gitu ya. Nah, oke, saya stop dulu deh kalau gitu. Saya stop pollingnya. Jadi di situ kelihatan ya, artinya mayoritas orang eh, berbicara memilih sebuah produk berdasarkan karena hasutan, hasutan. Karena sering nongol di layar kaca, jadi yang terjadi bagaimana? Ya, terjadi secara psikologi sudah muncul bahwa oh Sariwangi nih yang keluar, ya kan? Kenapa Sariwangi? Ya karena Sariwangi mungkin ya, tadi dibilang dari dulu ya, dah dah istilahnya sudah muncul ke permukaan sebagai sebuah iklan teh. Kayaknya kalau udah habis gitu, kalau saya kasih polling satu lagi, kira-kira minuman berasa atau dalam tanda kutip sirup, sirup apa? Pasti langsung semua ABC nih. Karena iklannya akan keluar menjelang bulan puasa. Kalau udah ada iklan minuman ABC dan teman-temannya Marjan dan teman-temannya udah itu udah mau bulan puasa dah itu. Jadi secara psikologis kita akan tahu atau secara tadi kalau bicara psikologis, wah udah keluar iklan sirup kayak gini, ini bentar lagi bulan puasa ini. Gitu. Nah, tapi juga ada beberapa produk-produk yang secara psychographic segmentationnya saya pernah lihat di YouTube, bicara juga tentang teh juga, tapi ini dia bahkan bisa mendetailkan. Salah satunya adalah produk teh yang sudah tenar di luar sana, bahkan di kita juga tenar. Cuma tadi saya bingung, kenapa nggak ada yang nulis gitu ya. Mungkin karena dianggap sebagai teh kekinian, tapi nggak juga. Tapi biasanya untuk kalangan orang-orang yang high end,
itu mungkin biasanya kita ini jadi acuan. Apa itu teh Lipton? Lipton tea, pernah dengar? Lipton. Nah, Lipton tea ini eh, di salah satu videonya dia menyebutkan variannya sangat banyak. Bahkan dia bisa bilang bahwa ini based on eh, gen. Artinya kalau Lipton tea biasa ini adalah untuk kalangan dewasa bahkan cenderung sampai manula. Kemudian ada untuk anak-anak muda, dia akan pilih Lipton tea-nya yang dengan berbagai rasa. Lipton tea dengan raspberry, blueberry dan sebagainya. Ada rasa-rasa yang tertentu yang memang diminati oleh para muda. Ada juga bicara Lipton tea kalau sudah misalkan orang sudah mulai memikirkan faktor kesehatan. Ada black tea, Lipton tea, terus kemudian ada saya lupa namanya, jasmine tea gitu kan. Ya, artinya sudah bicara orang mulai bicara misalnya kesehatan, maka dia akan pilih yang seperti itu. Ada lemon tea with honey dengan madu gitu kan. Nah, ini seru banget. Jadi cara psychographic segmentationnya dia tergantung kebutuhannya. Ya, secara apa? Misalkan kalau bicara budaya mungkin bicara teh bukan bukan produknya tapi bicara rasanya. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah bilang minta teh ya, pasti dikasihnya teh manis. Betul nggak? Tapi kalau di Jawa Barat bilang minta teh, pasti dikasihnya teh pahit. Jadi secara spesifik kalau orang Jawa Barat lagi berkunjung ke Jawa Tengah, minta tehnya satu ya Mbak. Nah, oke, pas keluar tehnya begitu diminum, kok manis. Pasti kaget. Demikian juga sebaliknya, orang Jawa Timur, Jawa Tengah, mungkin begitu berkunjung ke daerah Jawa Barat, bilang minta teh, begitu diminum, wah teh pahit ini mah. Teh tawar gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk psikografik wah, setiap daerah memiliki khasnya masing-masing. Kalau bicara di berkesempatan berkunjung di Cina ataupun di Jepang, tehnya pun mungkin Anda akan bilang ini teh kok apa namanya udah warnanya nggak pekat, begitu diminum ya rasanya bau melati lah, cuma ya bau bau jasmine lah, cuma seperti itu. Tapi ya memang mereka bilang tehnya itu ya seperti ini. Ya begitu begitu sampai di Indonesia mereka bilang, wih tehnya mantap ya, warnanya aja gelap, warnanya pekat gitu kan. Terus kemudian begitu diminum, wah aromanya mantap loh. Ya kan beda gitu. Beda culture, beda daerah pun juga beda. Oke, jadi itu gambaran tentang psychographic segmentation. Tergantung dari bagaimana kita sebagai pelaku bisnis melihat hal tersebut apakah menjadi sebuah dilema atau permasalahan atau jadi sebuah tantangan yang harus kita persiapkan. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, next kita bicara faktor legal dan faktor etiknya. Di mana di sini kalau kita bicara sebuah bisnis, pada saat melakukan promosinya, segala sesuatunya harus memperhatikan apakah itu bisa diterima di masyarakat kita atau tidak. Ya, oke, contoh, eh, mungkin kalau bicara berbagai produk yang ada di iklan di apa namanya di Indonesia atau di iklan kan di layar TV, kira-kira menurut Anda ada batasannya nggak? Contoh tadi, saya sudah bicara masalah parfum. Bahwa iklan promonya biasanya baik cowok ataupun ceweknya biasanya pakaiannya agak sedikit minim, sehingga biasanya itu hanya akan bisa tayang setelah melalui beberapa sensor. Beberapa bukan sensornya sensor apa namanya IoT ya bukan, tapi artinya ada lembaga yang berfungsi untuk melakukan sensor tersebut. Nah, bahkan ada yang mohon maaf kalau saya sebut alat kontrasepsi. Ada iklannya kak. Ada apa? Iklannya tayang jam berapa? Pasti tayangnya di atas jam 10 malam. Nggak mungkin kan tayang di prime time. Wah bahaya itu, bisa disemprot itu sama KPI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia-nya bisa ngomel itu, KPAI-nya bisa ngomel, Komisi Perlindungan Indonesia-nya bisa kena semprot gitu kan.
Itu contoh. Jadi secara dalam tanda kutip bicara etik ataupun bicara legalnya seperti apa? Nah, karena bicaranya berikutnya adalah bagaimana bukan hanya masalah iklannya, tapi bagaimana juga secara etika atau secara legalnya kita bicara bagaimana informasi yang ada yang akan kita bagikan atau yang akan kita sebarkan itu sesuatu yang bersifat pribadi atau tidak. Jadi kalau bicara seperti ini mungkin ada bicara di bawah di sini ada identitatif ya. Identitatifnya seperti apa? Mungkin kita akan coba bicara real world yang terjadi. Nah, misal begini, mungkin Anda pernah melihat atau memperhatikan atau barangkali merasakan pada saat kita berkunjung ke sebuah supermarket, pada bagian lorong yang berisi tentang susu formula, khususnya untuk anak-anak, susu formula anak-anak, baik bayi ataupun apa namanya anak-anak ataupun dewasa. Biasanya ada, mohon maaf kalau saya sebut SPG ya, ya yang akan bertindak sebagai menawarkan produk. Kadang-kadang dia juga diberikan suatu tugas untuk mengkolek data atau mengumpulkan data, mengumpulkan informasi kepada para pembelinya. Mungkin pernah lihat ya, ada yang ibu-ibu mungkin lagi bawa anaknya, terus kemudian sedang berbincang dengan para SPG tersebut, bahkan sampai dicatat dan sebagainya oleh SPG. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana kita bisa menyimpan data informasi yang sifatnya dalam tanda kutip apa ya, personal atau yang boleh di-share atau pun tidak. Karena kadang-kadang secara tidak langsung orang tua yang ditanyakan oleh si para apa para SPG tadi itu memberikan informasi yang sifatnya adalah pribadi yang seharusnya nggak boleh. Nah, contohnya misalkan, Bu, karena Ibu sudah beli produk kami, boleh nggak Bu kami data? Nah, biasanya kan karena apa namanya orang tuanya mungkin tidak berpikir negatif gitu ya, tapi juga kita harusnya preventif gitu, bersiap-siap. Gitu kan, oke Bunda, nama anaknya siapa ya, nama lengkapnya, oke, dia akan menyebutkan namanya lengkap lagi gitu kan artinya. Terus kemudian usianya berapa ya Bunda? Pas nyebut usianya berapa, mungkin secara nggak langsung dia juga menyebutkan hal yang sifatnya private. Contohnya misalkan nyebut, oh usianya 4 tahun, 2 hari lagi ulang tahun kok ini. Nah, ini bocor ini. Maksudnya sih baik, mungkin nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja bilang, iya ini karena 2 hari lagi ulang tahun yang keempat. Nah, kalau dalam tanda kutip SPG-nya nakal, mungkin dicatat juga berarti 2 hari lagi ulang tahun. Kalau sekarang tanggal 15, berarti 2 hari lagi berarti tanggal 17 Oktober. Ya ulang tahun yang keempat berarti tanggal lahirnya adalah tahun 2017. Nah, udah bisa ketebak kan berarti tanggal lahirnya. Oke Bunda, kalau gitu dengan Bunda siapa ya ini namanya? Wah, sebutinlah namanya. Wah, udah kena tuh. Kenanya apa? Paling vital. Nama lengkap dapat, tanggal lahirnya dapat, dan nama ibu kandungnya dapat. Oke, mungkin memang belum ada masalah saat ini, tapi kalau data tersebut disimpan dalam waktu yang lama dan kemudian si anak tersebut sudah mulai besar dan mulai buka rekening, masalah kan? Jadi harus hati-hati ya. Artinya nanti juga harus ada kebijakan. Data yang tersimpan itu adalah data yang sifatnya valid ataupun data yang sifatnya strict, private ataupun tidak. Nah ini bicara legal ini saat ini di Indonesia kita sudah dilindungi dengan Undang-Undang ITE untuk yang transaksi elektronik. Jadi agak sedikit bersyukur. Nah, cuma kadang-kadang ada yang nggak ngerti juga apa sih ITE itu, gitu kan? Nah, so dari kontak information, profile information, platform use information, behaviornya sampai ke behavioral informationnya. Ini kalau dibaca biasanya dalam satu kesatuan. Contoh paling sepele lagi, misalkan ada rumah yang sedang dalam tanda kutip dia kemalingan, kebongkaran, atau disatroni maling. Taunya dari mana malingnya kok rumahnya kosong? Lah, orang serumah posting di medsosnya kok kalau dia sedang berlibur sekeluarga ke luar kota. Berarti kan tahu dong, rumah itu kosong kan? Nah, itu juga jadi masalah gitu ya. Artinya
harus apa namanya, harus jadi bahan pertimbangan juga. Medsos kita ini juga berbahaya bagi orang-orang yang mempunyai niat tidak baik. Ada yang baiknya juga bisa gitu. Akan giliran apa namanya, kita menginfokan ada kecelakaan, wah baik nggak sih? Bingung juga saya kalau saat ini, karena itu musibah. Kalau misalkan hanya kecelakaan biasa, mungkin jadi pelajaran buat kita. Tapi yang ditakutkan adalah kejadian kecelakaan sampai terjadinya orang yang kehilangan nyawa. Pasti yang ada antara dihujat atau bagaimana. Kenapa? Ada orang kecelakaan kok malah di videoin, bukannya ditolong gitu kan. Pasti ada orang yang menyeletuk seperti itu. Ada juga pihak-pihak yang merasa terganggu karena ternyata mungkin itu saudaranya. Pada saat video ditayangkan jadi viral, itu tidak di blur. Nah, itu kan ramai tuh, banyak tuh yang kayak gitu tuh. So, balik ke Anda, etikanya mau seperti apa? Tapi yang jelas di sini etikal yang paling seru adalah bagaimana kita bisa melindungi data pribadi kita sendiri, khususnya untuk hal-hal yang bisa menimbulkan kejahatan. Jadi kalau misalkan Pak, berarti kalau saya nanti punya anak terus kemudian ditanya sama SPG seperti itu bagaimana, ya silakan jawab pun juga sewajarnya saja. Jadi kira-kira yang tidak menimbulkan hal-hal yang sesuatu yang di belakang. Misalkan tadi namanya siapa, ya sudah sebutkan nama panggilannya aja misalkan, kan nggak masalah. Karena dia butuhnya biasanya mendata. Mendata adalah, oh bayi balita usia sekian dia yang membeli produk ini. Kan intinya dia biasanya hanya melihat bagaimana perilaku konsumen dan siapa konsumennya, umumnya seperti itu. Jenis kelaminnya apa, oke, nggak apa-apa. Namanya siapa, sebutkan nama panggilannya saja. Kemudian nama ibu kandungnya siapa, misalkan Anda nama memiliki 3 suku kata, ya sebut 1 suku kata saja nggak apa-apa. Tapi Pak, nama saya kebetulan 1 suku kata, gimana? Ya apa sih? Tapi mudah-mudahan nanti kalau punya anak jangan bikin namanya 1 suku kata deh. biar biar nanti urusannya bikin paspor dan sebagainya itu enak. Daftar online itu ada first name, last name, first name, middle name, last name, itu bisa diisi. Oke. Kemudian misalkan ditanya usianya berapa, ya sebutkan usia, jauh usah sebutin tanggal lahir. Cukup usianya saja. Jadi hal-hal yang sifatnya boleh di-share, mungkin kalau udah bicara di sini contohnya alamat rumah, nggak apa-apa, silahkan di-share, tapi dengan segala resiko juga. Berarti orang tersebut mungkin tahu rumah saya. Sudah datanya sudah ada gitu kan. Kemudian ada email. Nah, ini email banyak banget, silakan aja share. Perkara nanti dia jadi spam atau apa, ya tinggal dijadikan spam, selesai gitu kan. Atau kita bikin email baru juga selesai juga masalahnya gitu kan. Oke, saya lanjutin. Next kita bicara berikutnya, nah, 8 data protection principle. Nah, ini secara prinsip bagaimana kita memproteksi data, baik itu kita di sisi customer atau sisi apa namanya, pelaku bisnisnya. Jadi kita bicara fair and lawfully processed. Nah, data yang tersimpan benar-benar adalah data yang dijamin. Artinya kalau Anda menyimpan data, mengisi biodata dan sebagainya, pastikan bahwa data tersebut ada end user license agreement-nya. Biasanya seperti itu ada. Tapi kadang-kadang nggak dibaca juga sih sama kita. Kita cuma scroll terakhir accept. Masalah juga kalau seperti itu. Dengan jalahin apa namanya, Facebook manipulasi data Anda, karena end user license agreement-nya itu sudah ada disebutkan di situ klausul bahwa Facebook berhak atas informasi yang Anda miliki dan berhak melakukan sharing kepada pihak ketiga yang dianggap sebagai mitra bisnis Facebook. Kan jadi nggak salah. Salah-salah Anda sendiri kenapa bermedsos berarti kalau kayak gitu. Oke, next, no keep longer than necessary. Artinya di sini misalkan saya belanja online di sebuah toko online dan melakukannya menggunakan kartu kredit. Harusnya, dia ngomong harusnya data kartu kredit tersebut tidak lagi disimpan di dalam server setelah transaksinya selesai ataupun setelah proses transaksi dengan banknya selesai. Kenapa? Karena kalau ada kecurian datanya bobol, misalkan data di server di suatu
toko tertentu bobol. Nah, kalau misalkan kita punya kartu kredit terus kemudian data tersebut bocor, kemudian disalahgunakan oleh orang lain, yang pertama kita bisa menuntut, menuntut pihak servernya. Kenapa? Saya nyimpan di situ dengan asumsi aman, tapi ternyata bocor. Sekarang kejadian kartu saya jadi disalahgunakan. Perusahaan, si pelaku bisnis akan kena sanksi. Tapi pelaku bisnis juga biasanya kalaupun itu terjadi, dia akan juga bisa melakukan preventif pencegahannya. Caranya begitu. Ternyata udah kebobolan, dia langsung mengirim seluruh informasi yang terjadi, kronologis dan sebagainya, diceritakan kepada seluruh customernya bahwa diminta untuk berhati-hati, syukur-syukur diminta untuk mengganti nomor kartu kredit. Kalau udah seperti itu, perusahaan akan aman. Amannya kenapa? Loh, saya udah informasikan bahwa saya terkena bocor seperti ini. Sehingga saya informasikan ke seluruh customer yang ada di dalam database saya untuk mengganti kartu kreditnya. Kalaupun setelah itu diinformasikan dan ada satu customer yang disalahgunakan kartunya, perusahaan bisa lepas tangan. Kenapa? Karena saya udah infokan loh. Salah Anda sendiri berarti. Kenapa tidak membaca informasi dari toko tersebut bahwa diminta untuk mengganti. Nah, kan balik lagi, kita lagi yang rugi kalau udah kayak gitu. Nah, maka sebenarnya sebaiknya keep no longer than necessary. Artinya sistem by default kalau sudah transaksi perbankannya selesai, sudah kalau perlu hapus saja nomor kartu kreditnya. Transaksi penjualannya tetap ada, hanya informasinya pelanjanya menggunakan kartu kredit. Selesai. Nggak perlu disebutkan detail nomor kartu kreditnya berapa, nomor CCV-nya berapa, seperti itu. Proses for limited purposes. Nah, ini juga tadi sebenarnya secara nggak langsung saya bicara bagaimana penggunaan datanya hanya sesuai tujuannya saja. Kalau menggunakan kartu kredit untuk belanja ya, selama transaksi belanjanya berjalan dan kemudian pihak kita sebagai pihak customer misalkan sudah menerima barang kita dan sudah melakukan pembayaran melalui kartu kredit, dan saya sebagai pelaku bisnisnya pun sudah bisa mengklaim kartu kredit tersebut ke bank sehingga saya bisa menerima dana dari pembayarannya, berarti kan sudah selesai. Ya ngapain lagi kita perlu nyimpen data kartu kredit orang tersebut, daripada kita kena masalah berikutnya, buang saja atau delete saja. Proses in accordance with the data subject right, terus kemudian kecukupannya, secure-nya udah pasti, akuratnya jelas, dan terakhir tidak ditransfer atau tidak diperjualbelikan. Nah, masalahnya yang terjadi di Indonesia saat ini, biasanya orang-orang yang bermain dengan data-data yang ada di dalam kartu kredit dan sebagainya, ini dia memperjualbelikan. Banyak sih saya nggak mau sebut juga karena ini dark web ya, jadi beberapa orang yang memang menjual data informasi yang penting kepada orang lain untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini sebenarnya orang marketing juga tahu juga kalau udah seperti ini, harusnya ya nggak tidak melakukan seperti itu. Misalkan saya bisa kasih contoh, saya dapat telepon dan langsung menyebut spesifik, selamat sore dengan Bapak Vidi Mardiansyah. Oh iya, bagaimana? Bisa saya bantu? Saya jawab seperti itu. Dan kemudian, oh perkenalkan Pak, saya Mbak Anu dari PT Anu. Saya ingin mempromosikan ini. Udah mulai nyerocos dari itu. Oh oke, okay. Kalau saya langsung saya balik. Maaf Mbak, dapat nomor saya dari mana ya? Langsung saya cecer kalau saya. Oh, ini saya dapat database-nya dapat dari mana ya? Karena saya belum pernah meng-share nomor saya ke perusahaan ini. Kalau memang apa namanya, saya pernah meng-share, oke, saya nggak masalah. Tapi karena saya belum pernah meng-share, saya malah balik nanyain, ini dapat dari mana? Karena saya bisa mengajukan ketidaknyamanan saya dengan data saya di-share. Udah ujung-ujungnya tut, nggak berani nelfon lagi. Karena ya tadi kan annoying banget gitu loh. Kita lagi ada dalam satu acara misalkan, terus kemudian telepon berbunyi, ya saya takutnya itu penting atau tidak, saya nggak tahu, akhirnya saya angkat, ternyata promosi kalau memang dari sesuatu yang memang pernah saya ajukan atau apa, nggak masalah gitu kan. Tapi giliran dapat data dari mana, kok bisa nama saya tahu, bahkan lengkap pun tahu gitu kan, nah bahkan nomor HP pun tahu, nah ini juga rame gitu ya.
Oke, jadi permasalahannya seperti itu. 8 data protection principle yang akan harus Anda hadapi sebagai pelaku bisnis ataupun Anda sebagai buyers. Benar-benar Anda harus bijak dalam mendata atau dalam menanganinya. Oke, ini yang ramai juga nih, tax ya, pajak. Bagaimana pajak ini urusannya sudah bicara global saat ini karena pajak suatu negara ini adalah sebuah devisa disebut. Tapi gimana kalau ceritanya produknya dijual oleh negara tetangga? Pajaknya seperti apa? Apakah ada pengurangan pajak? Apakah ada pembebasan pajak? Ataukah malah pajaknya jadi meningkat? Mungkin pernah memperhatikan berita-berita di apa namanya di TV ya. Kalau misalkan kita membeli sebuah barang dari negara tetangga, misalkan Singapura, paling sering itu Singapura lah gitu ya. Terus kemudian begitu masuk ke Indonesia, ada video yang menanyakan bahwa orang tersebut akan dikenakan pajak. Hei, kenapa dikenakan pajak? Karena bicaranya pada saat beli barang di negara tetangga Singapura, mereka tidak dikenakan pajak karena bukan orang citizen, warga warga lokal. Ya, dia dibebaskan atas pajak. Tapi begitu masuk ke Indonesia, pajak itu akan dibebankan. Bingung masalah pajak, mungkin gampangnya barang produk dari luar pada saat masuk ke Indonesia akan dikenakan pajak. Nah, pajak ini tujuannya adalah untuk menjadikan sesuatu yang sifatnya apa namanya pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalkan seperti itu, untuk pembuatan jalan dan sebagainya. Nah, kalau tidak dikenakan pajak, berarti dari mana negara bisa dapat dananya gitu ya? Ya sudah, saya nggak mau juga membahas lebih jauh, tapi kita bicara bagaimana pajak ini bisa juga menjadi sesuatu yang fair. Misalkan eh, saya membeli sebuah produk yang ditawarkan oleh Alibaba, misalkan. Saya beli online di Alibaba, harganya wah murah banget, walaupun tulisannya kursnya dolar, tapi begitu dirupiahkan juga masih jatuhnya murah karena mereka menjualnya apa langsung di sellernya. Tapi begitu kita melakukan transaksi, misalkan dengan menggunakan kartu kredit, selesai transaksinya. Begitu masuk ke Indonesia, kalau menggunakan pos ya, biasanya apa namanya paket dari Alibaba itu yang termurah biasanya menggunakan pos. Gunakan pos, begitu masuk ke Indonesia, baru akan kena custom, kena pajak. Jadi begitu masuk ke Indonesia, begitu barang dikirim ke kita, biasanya ada pajak. Nah, ada beberapa rupiah yang harus Anda bayarkan kembali sebagai artinya segel ataupun pajak yang harus dibayarkan. Nah, gimana kalau saya pernah beli produk bukan dari Alibaba, misalkan saya ambil dari eBay, saya ambil langsung dari California, saya beli barang, kemudian saya shippingnya menggunakan DHL, saat ini menggunakan DHL, pilihannya DHL, TNT, atau menggunakan normal kargo kayak Pos Indonesia seperti itu. Pilih yang DHL. Dan alhamdulillah barang datang nggak kena pajak karena DHL mungkin sudah dibayarkan pajaknya gitu ya. Saya nggak ngerti juga. Yang jelas saya membayar sesuai apa yang ada di dalam tagihan saya pertama kali yang dilakukan oleh di eBay. Saya nggak kena pajak. Nah, di contoh yang seperti itu gimana nih? Nah, ini contohnya ada yang Zoom nih. Zoom ini kan bayarnya ada yang bayar pakai kartu kredit. Kena pajak nggak nih? Meskipun biasanya nanti kalau dari dunia pendidikan biasanya kita menyebutnya free tax ya, tidak ada pajak untuk dunia pendidikan. Oke, saya coba lanjutin dulu. Ada faktor ekonomi. Nah, ini yang bukan paling pengaruh ya. Artinya kita juga harus memperhatikan faktor ini karena bicaranya faktor tingkat kemampuan daya beli atau daya jual. Nah, ini juga masalah. Jadi bagaimana faktor ekonomi ini di dunia online ini bisa mencapai sesuatu yang sifatnya jadi meningkatkan kapitalis dari suatu daerah. Jadi kalau misalkan cerita tadi, misalkan saya bicara bagaimana para petani di daerah yang
petani ketela itu bisa meningkatkan kualitas jualnya. Nah, kita bicara online, terus kemudian kita jual produknya juga secara online, dan di situ kita bisa bicara meningkatkan mutu, memberi pelajaran kepada para petani supaya produknya bisa dijual, dikenal di dunia dan sebagainya. Kasava, oh kita tahunya ketela doang, tapi begitu namanya di kasava, harganya mahal. Oke, jadi di sini ekonomi framework ini kalau bisa dibilang kita lihat dari eh, X dan Y-nya ya. Jadi environment-nya terlebih dahulu, terus kemudian kesiapannya, sampai ke penggunaannya, sampai terakhir adalah impact-nya. Kalau yang di kanannya kita lihat adalah marketnya seperti apa, terus kemudian government politikalnya bagaimana, terakhir adalah infrastrukturnya. Oke, saya ambil case langsung contoh dari cerita di sini. Misalkan kita bicara teknologi yang saat ini mungkin tuh ada yang sudah punya belum? Yang sudah punya teknologi 5G silahkan coba chat. Kalau di luar sana malah sudah 6G, sudah dipropose untuk 6G. Sini kita bilang 5G mungkin belum ya. Kalaupun ada mungkin infrastrukturnya yang paling kanan itu belum ada. Vertical wave-nya juga belum. Marketnya pun juga belum karena sudah bicara mau ganti jadi 5G itu berarti ganti gadget gitu. Support 5G. Terus kemudian bicara ganti gadget berarti ada struktur infrastruktur yang harus dipasang. Sebelum infrastruktur dipasang berarti ada government policy terlebih dahulu, political will-nya dulu yang dibuat supaya apa? Jangan ada persaingan. Harapannya seperti itu. Tapi ya nggak tahu. Saya bisa nggak mau ngomong lebih jauh deh kalau ngomong politik gitu ya. Karena ini kelasnya Telkom, susah saya ngomong gitu. Oke, jadi kalau sudah ngomong 5G misalkan, berarti kita lihat dampaknya seperti apa. Mungkin dampak yang paling paling bawah ini dampaknya adalah kecepatannya bisa sangat cepat sekali. Penggunaan oleh kitanya mungkin akan apa namanya? Kita akan senang banget dengan transaksi data ataupun kecepatan bandwidth data yang sangat cepat. Readiness-nya tinggal bicara apakah semua orang sudah tahu beda fitur dari 5G sama 4G. Kadang-kadang kita ngomong 4G aja sekarang ada beberapa spot daerah yang masih jangankan 4G, 3G aja masih ngap-ngapan gitu. Aduh, ini kalau udah bicara gini mungkin nggak saya hanya bicara Jawa, Bali, Sumatera ya, Kalimantan mungkin sudah mulai merambah. Sulawesi, Papua, Irian dan sebagainya juga sudah mulai merambah. Tapi kalau zaman saya dulu, waduh, 2004 jualan pulsa itu enak banget. Kenapa dibilang enak banget? Seluruh Indonesia belinya di Pulau Jawa. Dan beberapa provider besar-besar pun belinya di saya. Nah, itu kan seru. Receh saya jualannya. Saya cuma untung 25 perak. Sehari ada 1.000, 10.000 transaksi terjadi. Oke, nggak usah dibahas cerita lalu. Kemudian karena ada kebijakan politik, kebijakan politiknya artinya pulsa tidak bisa dijual secara nasional, harus dijual secara regional. Nah, baru di situ tuh mulai goyah karena untuk dari yang ada di Sumatera Utara misalkan hanya bisa beli ya untuk area Sumatera Utara saja, nggak bisa beli yang ada di Jawa. Nah, sudah mulai itu kebijakannya mulai berubah. Mereka sudah mulai kebakaran jenggot juga gitu kan. Oke, saya lanjut. Political factor. Ini tadi juga secara nggak langsung ada saya sebut politikalnya ya. Oke, government strategic role-nya. Jadi beberapa saat yang lalu yang saya perhatikan yang rame, Anda mungkin pernah dengar Bitcoin mungkin, ataupun Ethereum, ataupun Doge gitu ya. Nah, itu nanti ada materi chapter ke-6 kalau nggak salah. Kita bahas lagi gitu ya. Field saya di S3. Nah, jadi di sini contoh paling sepele, misalkan bagaimana negara sudah mulai aware dengan transaksi koin-koin tersebut. Dan bahkan mulai ada bilang sudah mulai majekin. Wah, majekin. Artinya transaksi yang X rupiahnya sekian, itu pasti akan kena pajak.
Nah, berarti kalau sekarang, sekarang Bitcoin tinggi banget nih, 800 juta tuh ya. Jualan satu Bitcoin aja udah 800 juta, kena pajak. Wah, lumayan tuh. Pajaknya berapa? 1% aja. 1% dari 800 juta, itu berarti berapa? 888 juta. 8 juta dapat. Oke. Seru kan? Ya, jadi negara sudah mulai mengatur ya. Artinya, bukan memberikan tidak jadi kita jadi tidak bebas, tapi ya tadi bicara tentang pajak, mengontrol pajaknya karena kita butuh. Apalagi masa pandemik begini, pendapatan negara menurun. Nah, bagaimana cara supaya pendapatan negara bisa tetap ada karena untuk kemaslahatan bagi masyarakatnya? Cara tadi ya. Contoh yang lain misalkan pernah dengar EDC, dinar coin, nah itu juga masalah tuh, banyak orang kolaps juga gara-gara itu karena semula dia bisa apa tajir 7 turunan gitu ya karena jualan dinar coin, tapi begitu kena aturan OJK, wah berantakan tuh, banyak juga yang kehilangan dananya. Seru karena ya salah sendiri, berbisnis tapi tidak mengikuti aturan rule yang ada. Jadi bahaya. Mungkin di awal-awal oke, tapi begitu sudah mulai pemerintah melirik hal itu, salah. Contoh yang paling terbaru kemarin saya lihat, sampai Presiden Jokowi dalam pidatonya khusus untuk masalah pinjaman online. Pinjol-pinjol nih. Ya. Rame dah tuh. Siap-siap aja tuh kalau yang pinjolnya tuh bermasalah ya mungkin akan jadi masalah juga gitu ya. Baik di sisi pelaku bisnisnya atau mungkin ada apa? Ada plusnya buat kita kas konsumennya yang terlibat utang. Minjamnya cuma 1 juta kok balikinnya 10 juta. Gimana ceritanya? Ini pinjol atau rentenir gitu kan. Oke, jadi bicara government mungkin lebih ke bagaimana sikap atau bagaimana perilaku yang diberikan dari governmentalnya untuk meningkatkan masalah kemaslahatan bersama. Sebenarnya kalau saya melihatnya seperti itu. Pendekatannya biasanya langsung nih, biasanya mengakses case-case yang memang sekiranya sudah menjadi sebuah permasalahan atau menjadi sebuah trending topik biasanya. Kemudian baru dia akan turun tangan menjebatani, sebenarnya menjebatani sih, cuma mungkin ada orang-orang yang tidak terima dengan hal tersebut karena dengan adanya seperti itu dia akan mendapatkan pemasukan yang lebih sedikit. Tapi ya gimana lagi, negara dilawan. Oke, next paling terakhir adalah faktor teknologi, di mana faktor teknologi ini sifatnya bisa dibilang semakin kesini semakin dewasa. Artinya bentuknya mungkin akan lebih maju, lebih baik lagi, di mana ada istilahnya peningkatan, tapi juga ada yang sifatnya naiknya apa ya? Bukan stagnan, tapi tidak secara langsung, ya, tidak continuous ya. Ini mungkin kita lihat contohnya aja. Berbagai teknologi yang dari dulu sampai sekarang itu ada yang hanya bertahan mungkin 3 sampai 5 tahun, kurang dari 2 tahun, lebih dari 10 tahun teknologinya. Tapi bagaimana kita bicara teknologi ini bisa tetap diterapkan. Ya, artinya bisa sampai berjalan establish settle. Eh mana nih yang merah? Yang merah itu broadband over power line. Jadi kalau dulu bicara power, listrik, ini kita akan bicara selalu menggunakan kabel. Tapi sekarang sudah bicara, udah bisa pakai wireless kok. Mana tuh kalau udah kayak gitu? Seru lah kalau udah kayak gitu. Terus kemudian ada nih paling atas ada 3G, apa ada 4G ya. Standar 4G ini dia biasanya 5-10 tahun. Tapi mungkin di Indonesia mungkin lebih. Karena tadi jangankan ngomong 5G, 4G-nya aja belum semuanya gitu ya. Jadi harus harus ada apa namanya peningkatan. Oke, okay, next ada emerging technology. Wah, ini yang benar-benar tech savvy ini. Saya paling seneng nih kalau di sini karena anak-anak saya banyak kan di informatika ada beberapa yang ngambil augmented reality. Ada sesuatu yang
apa ya istilahnya? Nah, kekinian lah kalau dibilang kekinian, oke. Terus kemudian ada yang big data analytic juga kalau udah bicara bagaimana menganalisis sebuah data, terus kemudian mengkolekkan seluruh data untuk menjadikan sebuah usulan atau solusi gitu ya. Seru. Autonomous robot juga sudah tidak bisa dipungkiri meskipun mungkin baru sebatas artificial intelligence-nya saja. Disambungkan dengan industri IoT saat ini. Di robotik dan IoT ada yang saya kebetulan semester ini ngajar AI enable IoT. Jadi IoT-nya akan jalan dengan baik kalau kita tambahkan dengan artificial intelligence, maka dia akan menjadi sesuatu yang lebih berguna. Contohnya misalkan kalau Anda sudah memegang smartphone Anda, ada beberapa fitur yang tersimpan di situ. Misalkan untuk mendeteksi gerak. Dia bisa menginformasikan Anda sudah bergerak hari ini berapa langkah, terus kemudian detak jantung Anda juga bisa diukur, dan kemudian positioning Anda bergerak dari mana ke mana. Itu sudah menjadi sebuah teknologi yang saat ini mungkin tidak dianggap sebagai sesuatu yang baru, tapi malah menjadi. Bicara cloud misalkan di sini, banyak pelaku bisnis baru daripada dia harus beli server, mending pesan atau sewa di cloud. Karena kalau bikin server sendiri, saya harus menyiapkan satu ruangan khusus yang pastinya ber-AC untuk saya tempatkan servernya, dan kemudian saya harus memaintain server tersebut supaya berjalan dengan baik selama sekian tahun, misalkan seperti itu. Dan pasti saya butuh finansial yang cukup besar di awal. Daripada saya harus modal beli server di awal dengan dana yang cukup besar, mungkin lebih baik saya pasang server di cloud karena saya hanya bayar dengan minim pembayaran sewa bulanan selama 1 bulan pertama atau selama 1 pertama. Uang yang harusnya sebesar saya saya beli server tadi, bikin server tadi, mungkin bisa saya peruntukkan untuk hal yang lain. Ini salah satu solusi juga. Biasanya para pelaku bisnis baru dengan, kalau dulu berpikir kalau bikin sebuah kantor harus bikin server. Nah, bikin server itu duitnya nggak kecil, itu besar banget. Gitu. Daripada untuk beli satu perangkat server doang menghabiskan duit 50-100 juta, mending saya sewa server. Saya sewa server 1 tahun pertama mungkin hanya habis 10 juta. 90 jutanya untuk produk yang lain bisa kita pilih. Ya, itu contoh-contoh yang terjadi di emerging technology saat ini. Nah, terakhir seperti biasa ada case study, nanti yang silahkan Anda baca terlebih dahulu. Silahkan Anda summary kira-kira seperti apa. Kemudian untuk yang, mohon maaf, yang minggu kemarin, karena kesalahan saya lupa mengaktifkan LMS-nya untuk summary case study-nya. Untuk yang minggu kemarin dan minggu ini, case study yang minggu ini, saya kasih kesempatan untuk mensubmitnya sampai dengan hari Kamis minggu depan. Jam 23.59, dua-duanya ada di situ. Untuk pertemuan minggu ketiga, silakan submit di pertemuan ketiga. Untuk pertemuan minggu ini, pertemuan keempat, silakan submit di pertemuan yang keempat. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Any question so far? Understood. Nothing. Iya. Oke. Kalau tidak ada yang sip, thank you. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oh ya, untuk minggu depan mungkin akan saya bikin sinkron dulu ya pertemuannya kan kegiatan. Jadi untuk minggu depan mungkin hanya akan saya upload di LMS saja. Silakan dipelajari. Baru next minggu depannya lagi baru kita akan ketemu. Baik. Tidak ada pertanyaan? Nah, baik. Kalau gitu pertemuan hari ini akan saya akhiri. Ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.